Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kuliah online pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang ketiga, pada hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Widi Ubadah Sulaiman sebagai moderator sekaligus pemateri, Mas Dedi Arum Purmana sebagai pemateri, Mas Abdul Rozak sebagai pemateri, yang akan menjelaskan materi tentang Islam liberal Indonesia. Langsung saja saya jelaskan. Jadi kata liberal menurut Ensiklopedia Britannica diambil dari bahasa Latin yaitu liber, dan menurut Oxford English Dictionary bermakna sesuai untuk orang bebas, murah hati dalam seni liberal atau liberal arts. Liberal itu artinya bebas, tidak tekstual, toleran, berpikir terbuka, terutama berkaitan dengan masalah-masalah agama dan politik. Ia mengacu pada kata liberal juga, orang yang tak mau direpotkan dengan tradisi atau kekunoan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata liberalisme itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu positif dan yang kedua negatif. Arti positif kata liberalisme itu adalah faham yang menjunjung tinggi kemerdekaan batin, yang menolak segala macam pembatasan berlawanan dengan faham, determinisme dan naturalisme. Sedangkan dalam arti negatif, liberalisme itu adalah faham yang mengajarkan sikap orang untuk berbuat semaunya, keluar dari norma yang berlaku dan pemberontakan terhadap hal-hal yang tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Widi. Tadi kan pengertian liberalisme dan sejarah liberalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan munculnya Islam liberal di Indonesia. Nah, jika kita telusuri lebih dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia ini, liberalisasi Islam sudah ditanamkan sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, kemunculan istilah Islam liberal ini menurut Luttifer dipopulerkan tahun 1950-an, tetapi secara sistematis dan mulai berkembang pesat, terutama di desa dari dalam tubuh organisasi Islam. Nah, selanjutnya, karena itu Islam liberal sebenarnya tidak beda dengan gagasan Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan kelompoknya, yaitu kelompok Islam yang tidak setuju dengan pemberlakuan syariat Islam, kelompok yang getol memperjuangkan sekularisasi emansipasi wanita, menyamakan agama Islam sebagai agama yang lain, atau memperjuangkan demokrasi barat dan sejenisnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari bagaimana munculnya Islam liberal di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan program liberalisasi di Indonesia, yaitu apa saja. Yang pertama adalah liberalisasi bidang akidah dengan penyebaran paham pluralisme agama. Jadi paham-paham liberal di sana itu akidah itu paling ditonjolkan. Nah, kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu ya harus kuat akidahnya, terutama akidah itu sangat kuat, harus karena di Al-Quran sudah diterangkan fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan fa'mal, bukan mengamalkan, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jika akidah kita rusak, maka semua yang kita lakukan selama, walaupun kita haji, walaupun kita umroh, seberapa banyak, kalau akidah kita rusak, maka apa? Maka yang rusak adalah seluruh
seluruhnya, seluruh apa yang kita lakukan. Nah, seperti itulah akidah itu sangat penting, karena akidah apa? Akidah adalah pondasi umat Islam. Nah, yang kedua, liberalisasi di bidang syariah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad. Jadi mereka itu menggunakan rasional atau pemikiran. Nah, yang ketiga apa? Ketiga adalah liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan deskonstruksi terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama, pentingnya konseptualisasi ijtihad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama, pemisahan agama dan partai politik, dan adanya posisi non-sekretarian negara. Jadi tidak menyangkut dengan hukum negara. Mereka ya dengan pemikiran mereka, kebebasan dengan kebebasan mereka. Jadi tidak ada hukum atau syariat yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, nanti akan disimpulkan oleh Mbak Widi. Itu materi yang telah kelompok kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, Islam liberal itu muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal telah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu, tampilan para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam gerakan pemurnian ini, dalam konteks pemikiran Islam Indonesia juga berkembang pemikiran Islam yang bisa dikategorikan sebagai pemikiran Islam yang disebut dan dikenal dengan sebutan Islam liberal. Islam liberal itu merupakan mazhab baru di dalam pemikiran Islam Indonesia. Liberalisasi Islam di Indonesia bisa dikatakan dimulai pada awal tahun 1970-an. Pada 3 Januari 1970, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI, Nurholis Majid. Nah, liberalisasi Islam di Indonesia dilakukan melalui 3 bidang penting dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, liberalisasi bidang akidah dengan penyebaran paham pluralisme agama. Yang kedua, liberalisasi bidang syariah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad. Yang ketiga, liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekonstruksi terhadap Al-Quran. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi